Hafiz untuk mempresentasikan bab 7 pada masing-masing anggota. Mudah-mudahan ini asistensi yang terakhirnya ya. Untuk pertama, dipersilakan kepada Andre untuk mempresentasikan bab 7-nya. Kepada Andre dipersilakan. Baik. Apakah udah terlihat, Bu? Sudah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas revisi KP untuk tinjau khusus bab 7, yaitu tentang metode pelaksanaan dan volume pembersihan pada kolom. Untuk proyek kerjaan pembangunan gedung laboratorium 1 Pekanbaru ini, kami menggunakan 3 tipe kolom, yaitu kolom K1 50x50, kolom praktis 13x13, dan kolom 2 yaitu 25x40. Ini untuk pembersihannya menggunakan untuk kolom K1 yaitu 12D19, untuk kolom K2 yaitu 10D19, dan kolom praktis 4x10. Untuk metode pelaksanaan pada proyek kami ini itu pemotongan dan pembentukan tulangan mengikuti aturan dan ukuran pada gambar kerja. Untuk tulangan longitudinal dipotong sesuai DP kolom. Kait pada ujung dibengkokkan sebesar 90 derajat dengan panjang 12 dikali diameter besi sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019. Untuk ujung kaitnya itu 5 cm dan dibengkokkan sebesar 90 derajat. Untuk tulangan longitudinal terletak pada ujung tulangan kolom atas pada sambungan lewatan. Untuk tulangan transversal, kait ujungnya juga dibengkokkan 90 derajat dengan panjang 75 cm sesuai dengan SNI 2847 2019. Untuk perakitan sesuai dengan ukuran pada gambar kerja SNI 2847 2019. Dalam satu tegak lurus kolom tulang longitudinal itu menerus. Panjang sambungan lewatan pada kondisi tekan sesuai dengan SNI 2847 2019 yang berbunyi panjang sambungan lewatan tekan LSC pada batang ulir D36 atau lebih kecil harus dihitung sesuai dengan A atau B. Untuk FY kurang dari 420 MPa, nilai LSC harus yang terbesar dari 0,071 FY DX dan 300 mm. Untuk B, FY lebih dari 420 MPa, nilai LSC harus yang terbesar dari 0,13 FY sampai 24 DX dan 300 MPa, maka panjang sambungan lewatan harus ditambahkan sepertiganya. Untuk panjang sambungan lewatan pada kondisi tarik juga sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019, yaitu sepanjang sambungan lewatan lebih dari 2,0 harus maksimum presentasi lebih AS lewatan dalam panjang lewatan yang diperlukan 10 dan 100. Untuk kurang dari 2,0 itu semua kelas. Tipe sambungan lewatan itu kelas A, kelas B, dan kelas B. Untuk EST-nya terbesar dari 1,0 LD dan 300 mm, terbesar dari kurang dari 0,0 itu 1,3 mm. Untuk posisi tulangan sambungan lewatan pada setiap lantai yaitu dihitung dengan cara panjang 40 kali dimensi besi tulangan. Seperti di gambar detail yang berikut, yaitu panjang besi untuk dihitung dengan 40 dikali dengan dimensi besi yaitu 19, maka didapatkan hasil 76 cm. Untuk pada sambungan lewatan pada file cap, yaitu sesuai dengan nomor detail yaitu 30 cm sambungan lewatannya, dan untuk panjang file cap yaitu 180 cm. Untuk tulangan transversal sesuai dengan tipe gambar kerja, kait ujungnya juga diletakkan selang-seling terhadap tulangan longitudinal yaitu sebesar 5 cm. Ini adalah detail dari awal pondasi sampai ke lantai 3 untuk penulangan kolom. Yaitu untuk sambungan lewatan yaitu 30,
pada file cap dan panjang file cap 180, kemudian tinggi kolom itu sendiri 4 meter dan memiliki sambungan lewatan 76 untuk ke lantai 2. Kemudian terhubung lagi untuk lantai 2 ketiganya menggunakan sambungan lewatan juga 76 cm sampai ke dengan lantai 3. Untuk perhitungan volume pembersihan pada kolom, untuk kali ini kami hanya menggunakan satu tipe kolom sebagai contoh. Itu untuk lantai satunya menggunakan K250, untuk panjang tersendiri berbeda dengan kolom yang lainnya. Untuk lantai 1, untuk panjang pembersihan kolom yaitu dihitung dari sambungan lewatan pada file cap, yaitu dengan nilai 0,3 meter ditambah panjang file cap 1,8 meter ditambah kolom itu sendiri 4 meter ditambah sambungan lewatan ke lantai 2 0,76, maka didapatkan panjang sambungan pembersihan untuk kolom lantai 1 yaitu 6,86 meter. Untuk hitungannya itu sendiri, tulangan utama menggunakan 12 D19, maka 6,86 dikali dengan 12, jumlah besi itu 82,32. Menggunakan tulangan utama sebanyak 7 batang, dan tulangan sengkang menggunakan juga 7 batang. Untuk lantai 2 pun juga sama hitungannya, cuma berbeda untuk panjangnya saja. Untuk panjangnya kali ini tidak menggunakan file cap, cuman hanya menggunakan kait yang disambungkan kepada sambungan lewatan yaitu sebesar 0,05 meter dan ditambah dengan nilai panjang kolom untuk lantai 2 yaitu 3,5 meter dan ditambah untuk sambungan lewatan ke lantai 3 yaitu 0,76, maka nilai untuk panjang pembersihan untuk lantai 2 yaitu 4,31 meter. Dan rumusnya juga sama untuk perhitungan lantai 1 ya. Untuk lantai 3 ya, hanya pada panjang pembersihan yaitu hanya pada sambungan lewatan, kait pada sambungan lewatan yang terhubung ke lantai 2 ke 3 yaitu 0,05 dan ditambah nilai panjang kolom yaitu 3,5 meter sama dengan 3,55 meter. Selanjutnya untuk rasio tulangan kolom yaitu tipe K150-50. Untuk luas tulangan menggunakan diameter tulangan 19 mm dan jumlah tulangan 12 tulangan. Kemudian untuk luas tulangannya total yaitu adalah jumlah tulangan dikali luas satu tulangan, maka didapatkan hasil 3.400,62 mm². Untuk rasio tulangan kolom yaitu dengan cara luas tulangan pakai dibagi dengan luas dimensi kolom, maka didapatkan rasio P tulangan pakai AST yaitu 0,0136. Yang kemudian dilakukan kontrol rasio tulangan pakai AST berdasarkan SNI 2847 2013 pasal 21.6.3.1 yaitu kontrol 1 rasio tulangan pakai AST kurang dari 0,01 dan hasilnya itu 0,0136, maka hasilnya 0,01 memenuhi syarat. Untuk kontrol kedua rasio tulangan pakai AST kurang dari 0,06 dan nilainya 0,0136, maka kurang dari 0,06, maka memenuhi syarat. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Andre. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab dengan Pak Roni. Kepada Pak Roni dipersilakan. Tunggu sebentar ya. Baiklah, terima kasih kepada Andre. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dengan Pak Roni. Kepada Pak Roni dipersilakan. Ya, Bu Anissa, terima kasih. Ya, tadi Saudara Andre sudah mempresentasikan, ya. Iya, Pak. Yang pertama saya ini jangan tolong dipisah aja ya, kolom struktural dengan kolom praktis. Jadi yang di bab 7 ini
yang ditinjau kolomnya struktural. Jadi nggak perlu ditinjau karena kolom praktis itu artinya itu hanya untuk perkuatan dinding aja. Kolom praktis, balok praktis atau balok latte, ya itu yang pertama. Kemudian ini ada pertanyaan. Tadi Andre sudah mengatakan untuk tulangan transversal itu ditekuk ya atau dibengkokkan 90 derajat. Iya Pak. Ya. 90 derajat tulangan transversal itu apa? Coba bisa jelaskan nggak? Saya jelaskan tulangan transversal itu apa? Tulangan sengkang Pak. Ya, saudara. Nah, untuk tulangan transversal di ujungnya Pak, ujung kaitnya dibengkokkan 90 derajat itu sebesar 75 mm. Yang saya pertanyakan, tulangan transversal itu tulangan apa? Letaknya di mana? Tulangan sengkang itu diletaknya di sengkang Pak, di apa antara pembesian utama kolom dan masuk cincin sebagai cincin. Iya. Jadi ditekuk 90 derajat itu nanti sebaiknya disertai dengan sketsanya aja. Dia ada yang 90, ada yang 135 kan? Jadi kapan kita menggunakan 90 derajat? Ya, kapan diharuskan menggunakan 135 derajat? Ya, itu mungkin catatan itu ya. Ya. Iya, Pak. Kemudian sambungan lewatan itu maksudnya apa? Sambungan lewatan itu maksudnya sambungan yang pembesiannya Pak, pembesian dari maksudnya seperti dari awal dari pembesian balok untuk kolom lantai 1 ke lantai 2 itu Pak, untuk penghubungnya Pak. Iya. Menyatukannya. Atau bahasa awamnya disebut dengan stek. Ya, kalau di PBI dulu ya, PBI 71 itu disebut dengan stek ya. Ya. Tadi saya lihat sambungan lewatannya semua ini kan di itu ya, di tumpuan kolom dia sambung. Iya ya, Pak, yang di bawah tumpuan kolom. Kapan digunakan yang di tengah kolom? Untuk yang tengah kolom. Kapan digunakan? Untuk tengah kolom saya kurang tahu Pak, soalnya di proyek saya cuma di bawah saja Pak. Saya tidak tanya di proyek mana, saya tanyakan, ya, mungkin kapan bisa digunakan? Ya. Untuk di tengah kurang tahu saya Pak. Boleh bantu? Coba kurang jelas siapa? Kapan harus digunakan sambungan? Untuk yang di tengah mungkin saya kurang tahu Pak. Ya, oke. Nanti cari di SNI ya. Saya boleh bantu jawab juga, Pak. Nah, kolom. Kemudian sambungan lewatan itu tangan transversalnya itu diperlakukan khusus apa tidak? Pada daerah sambungan lewatan. Khusus tidak. Ada ya. Seharusnya ada Pak. Ada. Iya Pak. Waduh, ya, ada. Persyaratan tentu. Coba itu juga ditinjau ya. Ya, itu harus ada persyaratan tertentu untuk tulangan transversalnya. Jadi artinya diperlakukan khusus, sambungannya pun jarak tulangan transversalnya akan lebih rapat di sana. Coba tadi karena kesulitan menjawab yang di tengah, mungkin pertanyaan selanjutnya yang berkaitan dengan sambungan lewatan di tengah. Coba saudara Andre tahu nggak apa yang dimaksud dengan SRPMK? SRPMK, aduh lupa ya Pak. Itu untuk rumus sambungan lewatan salah mungkin saya Pak. SRPMK. Nah itu yang saya maksud itu ya.
SRPMK, ya, SRPM, SRPMB. PMB, ya, SRPMM. Jadi Iya, Pak. ada struktur menengah dan struktur rangka biasa. Ya, jadi semua persyaratan kolom yang tadi dipresentasikan itu sangat tergantung kepada perancangannya. Apakah dirancang sebagai SRPMK atau SRPMM atau SRPMB? Tentu persyaratan berbeda. Jadi yang tadi sambungan lewatan yang di tengah kolom itu adalah persyaratan daripada SRPMK. Mungkin ini tambahan ya, tambahan ke tugas khususnya Saudara Andre, ya. Iya, Pak. Coba dibaca apa yang dimaksud SRPMK, SRPMM, PMB. SRPMB. Kemudian Iya. persyaratannya apa-apa saja. Jadi ketiga persyaratan ini, ya, sistem rangka yang ketiga ini itu akan berbeda-beda persyaratannya. Walaupun hampir sama ya, tapi berbeda. Yang paling khusus ada SRPMK, ya, persyaratannya paling tinggi adalah SRPMK, ya. Iya. Terus satu lagi, ya, tadi katanya kolomnya K250 ya? Enggak, Pak. Itu apa yang besi yang beton, menggunakan beton K250. Iya, betonnya K250 untuk kolom kan? Untuk kolom. Iya, Pak. Untuk kolom saja. Iya, betul. Sedangkan tadi ada persyaratan tulangan tadi itu dalam FC Action, ya, atau FC Prime atau FC Action. Kalau K250, FC Prime-nya berapa? Kurang tahu saya, Pak. Jadi bagaimana Saudara Andre bisa membuat tugas khusus ya yang di sini yang dikatakan bahwa salah satunya lah FC Action itu kecil dari 21 MPa. Jadi kalau ya itu harus dipahami konversi dari K ke MPa. Ada yang tahu di sini? Jadi K250 itu FC Prime-nya berapa? Bentar Pak, lupa juga rumusnya nih Pak, lagi nyari rumusnya. Ya, tadi tabel ini yang di slide ini untuk FC Action kurang dari 21 MPa. Apakah K250 itu besar dari 21 MPa atau kecil dari 21 MPa? Coba ada yang tahu? Hadid? Atau Bu Anissa bisa bantu? Kalau untuk K250, Pak, FC-nya tuh 20,75 MPa. 20,75. Itu kalau kita lihat di PPT ini ada persyaratan pasal 25551 untuk FC Action-nya kurang dari 21 MPa. Ya, itu digolongkan kurang dari 21 MPa atau dianggap sama. Kalau 20, sekian masih kurang itu, walaupun sedikit ya, masih kurang. Nah, di situ ada persyaratan, maka panjang sambungan lewatan harus ditambah sepertiganya. Jadi sangat penting ya, Andre. Iya, Pak. Jangan diabaikan mutu kolom tadi karena ini ada kaitan dengan persyaratan di tugas bab 7 Anda itu. Nah, ini pasalnya ini dikatakan, ya. Nah, coba nanti ya, nanti juga dikonversi. Memang ada formulanya yang ada FC Action, FCK itu ada. Ya, cari di Google langsung ada tuh. FCK adalah kuat tekan dari benda uji kubus 15 kali 15. Sedang FC Action itu silinder. Dan pada umumnya ya konversinya adalah 0,83 secara umum. Tetapi
itu hanya dipakai untuk kebutuhan praktis. Sedangkan untuk realnya atau secara teoritis itu kita gunakan formula itu. Jadi kalau formula yang kita gunakan, nantinya kalau K-nya semakin tinggi, dia semakin mendekati FC prime, semakin mendekati kalau K-nya. Ya. Jadi silinder dengan kubus, perbedaan benda uji itu, konversinya 0,83, itu tidak selalu. Ya, itu untuk kebutuhan praktis. Kalau mutu beton semakin tinggi, dia semakin mendekati. Ya, 0,83 itu akan naik itu. Ya, naik 0,9 dan mendekati 1 kalau mutu beton sangat tinggi. Nah, jadi kesimpulannya, Saudara Andre, karena tinjau khususnya adalah masalah kolom, coba persyaratannya secara menyeluruh, tadi sudah dikutip itu banyak SNI-nya, SNI 2847, 2019 itu kan sudah dikutip. Nah, maka itu coba terapkan pasal-pasalnya sesuai dengan kalau tidak tahu dia rancang ya yang di gedung ini SRPMK atau SRPMM, ya sampaikan aja lah kalau persyaratannya ternyata ya proyek ini tempat Anda KP itu memenuhi mana? Yang dia penuhi SRPMM, SRPMB, atau SRPMK. Dari ketiga persyaratan itu. Nah, tentu ya, dalam kerja praktek ini, saya selalu menyampaikan, dikaitkanlah antara code di teoritis, ada code-nya, ada peraturannya, dengan yang dilaksanakan di lapangan. Kaitannya sampai di mana, aplikasinya sampai di mana, itu yang penting. Jadi kita akan melihat aplikasi di lapangan. Ya, jadi kita tidak perlu. Saya selalu menyampaikan juga ya, kita tidak perlu mengatakan yang dikerjakan salah atau benar. Ya, cuma aplikasinya sampai sejauh mana. Ya, salah benar itu pertanggungjawaban si konsultan perencanaannya. Ya, kita tidak masuk ke dalam wilayah itu. Ya. Paling kita melihat sepanjang mana dia terapkan atau belum terapkan ketiga-tiga sistem struktur ini, bisa juga jadi, atau yang diterapkan sampai di mana, ya. Untuk kolom, kalau ini kan khusus untuk kolom, kalau yang balok ya untuk balok sampai di mana penerapannya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan sebelum ke orang berikutnya, ya silakan. Andre boleh bertanya, kawan-kawannya boleh bertanya. Mungkin saya tanyakan untuk nanti saya revisi lagi, Pak ya. Revisi tetap revisi, tidak perlu presentasi lagi lah, ya. Revisi nanti kita akan menilai sampai sejauh mana revisinya. Mungkin akan ada kaitannya dengan ketika ujian lisan nanti. Ya, kalau perbaikannya nggak maksimum, ya nanti saya tanya, ini kenapa seperti ini waktu ujian. Ya, jadi saya harap perbaikannya semaksimal mungkin. Ya, nanti ketika ujian KP nanti kan bisa dijawab dengan baik, ya, Saudara Andre. Ya. Saya buat kelaporan langsung, Pak ya. Iya. Nah, lanjut Pak. Boleh kalau tidak ada pertanyaan? Apa tidak ada pertanyaan lagi? Rekan-rekan, Andre, Hadid, Hafiz. Pak Sujan ada yang nanya? Ya, sudah. Terima kasih kepada Pak Roni. Selanjutnya kita lanjut ke anggota yang kedua. Kepada Hadid, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu
tentang balok. Oke, saya akan melihatkan presentasinya. Apa nih? Gimana buat saya sesuai? Itu bawah tuh lainnya. Oke. Itu tentang metode pelaksanaan dan volume pembersihan pada balok di pembangunan gedung laboratorium terpadu manufaktur Pekanbaru. Oke, yang pertama kita langsung masuk saja itu ke metode pelaksanaan pembersihan balok. Pertama yang kita lakukan dalam metode pelaksanaan pembersihan balok itu pemotongan dan pembengkokan tulangannya. Tulangan pada pembersihan itu dipotong dirakit itu sesuai kebutuhan. Itu pertama sesuai dengan panjang bentang baloknya, sesuai dengan spesifikasi baloknya, apakah itu tipe berapa baloknya yang sesuai dengan gambar, kemudian sesuai dengan SNI yang digunakan, kemudian sesuai dengan bar bending schedule. Nah, bar bending schedule ini merupakan rincian kayak mana pemotongan besinya, kayak mana panjang besinya, dan besi apapun yang dipakai lebih mendetailnya. Nah, kalau di sini kita memakai SNI 2847 2019. Kalau pada di lapangan itu sama seperti kolom tadi, itu setiap pembengkokan di ujungnya itu 5 cm dengan sudut 90 derajat. Nah, tapi kan kalau di sini kita lihat, kalau pada proyek ini kan besi sengkang itu kan memakai besi 10D. Kalau di sini kan kita lihat untuk kayak 90 derajat dengan besinya D10. Terus untuk perpanjangan lurusnya kan itu 12 kali diameter besi. Berarti kan kalau 12 kali diameter besi berarti itu 12 kali 10. Berarti dapat hasilnya 120 mm atau 12 cm. Sedangkan di sini cuma hanya 5 cm. Nah, kemudian ini yang sebelah kanannya ini untuk besi transversalnya. Itu kalau besi 10 itu besar dari 6 dB dan 75 meter. Oke, itu untuk pemotongan dan perakitan tulangan. Setelah dipotong dirakit, kemudian setelah dipotong tulangannya, lalu kita akan masuk ke perakitan tulangannya. Oke, jadi perakitan tulangan ini dilakukan di tempat pemasangan baloknya. Kemudian kita akan membahas dulu pertama itu kayak mana merakit tulangan longitudinalnya. Jadi dalam satu bentang balok itu tulangan longitudinal itu menerus. Nah, walaupun nanti terjadi beda tipe balok, harus ada minimal 2 tulangan longitudinal yang menerus. Nah, jadi apabila melebihi panjang fabrikasi yaitu 12 meter, maka dibuat sambungan lewatan. Nah, jadi kalau di sini itu masih sama seperti kolom tadi, kalau di lapangan yang terjadi itu 40D. Terus kalau di SNI ini kan ada 2, itu ada yang sepanjang sambungan lawatan yang dalam kondisi tarik sama kondisi tekan. Jadi kalau dilihat dari itu sambungan lewatan ini diletakkan pada balok itu diletakkan pada pertama itu tidak pada daerah tegangan maksimum. Kemudian diletakkan pada tengah bentang, tidak boleh ditempatkan pada daerah di mana balok induk dan balok anak berpotongan dan tidak tertumpu pada satu lokasi. Ini contohnya di gambar. Kemudian lanjut ke untuk tulangan transversalnya. Untuk jarak tulangannya itu sesuai dengan pada spesifikasi yang ada di gambar. Kalau ini kita bisa lihat ini D10 dengan jarak 100 mili. Pada tumpuan dan lapangan juga sama 100 mili. Kemudian kait tulangan pada tulangan transversalnya, tulangan sengkangan itu kaitnya itu harus selang-seling. Nah, jadi karena tulangan transversal ini digunakan untuk menahan gaya geser. Oke, itu untuk metode pelaksanaan. Kemudian masuk ke volume pembersihan.
Jadi volume pembersihan balok ini kan dapat kita hitung dari bar bending schedule-nya juga. Kemudian untuk pembersihan perhitungan volume itu dengan satuan kilogram. Jadi nanti berapa meter panjang besinya dikalikan sesuai berat masing-masing besi. Itu besi 19 atau 16 dan yang lainnya. Kemudian itu rasio pembersihan balok. Ini rasio pembersihan balok. Nah, di rasio pembersihan balok ini itu fungsinya untuk mengontrol pekerjaan di lapangan. Dengan rumus luas tulang pakai dibagi dengan luas dimensi balok. Setelah dapat rasionya itu sesuai dengan SNI 284/2013 akan dikontrol dengan harus besar dari 0,01 dan kecil dari 0,06 atau besar dari 1% dan kecil dari 6%. Nah, kemudian akan kita presentasikan juga. Kita akan contohkan satu untuk balok. Oke, saya akan mencontohkan satu bentang saja. Ini balok ini pada lantai 2. Ini satu bentang pada lantai 2 dengan panjang yang balok 435 balok 4-nya 6 meter, balok satunya 6 meter, balok satu lagi 6 meter dan 2 meter. Jadi total panjang seluruhnya itu ada 20 meter. Nah, kemudian yang harus kita lakukan pertama tuh kita membuat berbanding schedule. Jadi kayak mana aja besi-besi yang akan dipotong dan dirakit gitu. Nah, jadi setelah dapatnya barulah kita dapat menghitungnya berapa panjang besi yang akan dipotong dan dipakai. Jadi setelah saya rencanakan dapat besi-besinya seperti ini. Kayak seperti ini 5 cm yang di atas nih, mana ya muter? Sekitar lah 5 cm di atas nih pembentukan tulangannya, terus ini panjang tulangannya, dan 64 nih panjangan sambungan lewatannya. Terus ada juga yang seperti ini besinya, terus ada juga yang seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, itu bisa kita lihat di laporan yang telah kami buat. Terus setelah dapat, itulah macam-macam besi yang dipotong dan dirakit. Kalau untuk masalah pemasangannya itu seperti ini. Gimana muterannya, guys? Jadi ini saya buat contohnya, semoga bisa kita pahami bersama. Jadi ini panjang 6 meter, 6 meter, 6 meter, dan 2 meter. Yang ini bagian balok 4. Ini bagian balok 1 yang sebelah kiri, ini tengah balok 1, dan ini balok 1 yang panjang 2 meter. Nah, jadi kita dapat merakit besi seperti ini dan peletakannya seperti pada gambar tersebut. Di sini sambungan lewatannya, di tengah-tengah ini ada sambungan anak, makanya tidak boleh diletakkan di sini. Jadi di sini letaknya. Terus ini kan tadi kan ada 2 tipe. Ini yang minimal 2 harus ada sambung, yang tulangannya harus menerus. Ini balok bagian atasnya, tulangan tidak bagian atas. Ini 4 bagian atas ini dia peletakannya. Jadi ada 2 yang menerus. Kemudian yang 2 di bawah nih, yang baris kedua ini dia tulangannya.
Kemudian yang di tengah ini tulangannya. Kemudian lanjut ke bawahnya. Nah, jadi untuk menghitung volume itu sesuai dengan potongan-potongan besi. Misalnya yang tadi itu 0,5 cm ditambah berapa panjangnya, dapat hasil panjangnya, terus kita kalikan dengan berat besinya, nah, terus dikalikan juga dengan berapa banyak besi yang seperti itu gitu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Hadid. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi dengan Pak Roni. Kepada Pak Roni dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saudara Hadid, ya mungkin yang pertama sama halnya dengan Andre ya, yaitu balok juga ada sistem strukturnya ya, SRPMK, SRPMM dan SRPMB. Nanti dicek ya persyaratannya apa-apa saja dan yang di proyek termasuk sistem struktur apa. Itu yang pertama. Yang kedua, beda sama Andre, ya Hadid tadi sesuai SNI, maunya SNI-nya ditampilkan, pasalnya, ayatnya, SNI berapa. Saya tidak kelihatan. Yang satu ada dia tampilkan SNI, tapi apakah udah betul? Coba yang 2847 2013 itu, yang row AST bisa ditampilkan lagi. Apakah benar itu untuk kolom itu? Untuk balok. Bisa ditampilkan lagi? Tadi ada satu slide SNI 2847 2013. Ya. Rho AST lebih besar sama dengan 0,01. Ini dia. Ya. Ini dikutip dari mana? Dan apakah benar itu rasio pembesian balok? Dapat di mana? Tadi dapat di jalan dulu. Itu kemarin Pak. Bentar, Pak. Tetap ditampilkan. Oh iya Pak. Ya. Tetap tampilkan. Jadi kemarin kami juga untuk masalah rasio ini memang sedikit kebingungan Pak untuk mencari SNI-nya di mana. Jadi kemarin ini tengok-tengok YouTube, tengok-tengok Google itu dapat penjelasannya seperti ini gitu Pak. Jadi makanya ini yang saya tampilkan gitu Pak untuk mencari SNI dari mana. Untuk masalah rasio ini memang sedikit kebingungan juga kemarin nih Pak. Anda tuh silakan aja ya, mau ambil di YouTube, di Google, di mana. Sebagai calon engineer teknik sipil, Anda mesti cross check lagi. Coba SNI-nya, buka SNI 2847 2013, benar nggak itu? Ya. Coba saya tanya sama Andre, ya, Andre. Itu jangan tetap jangan diganti-ganti. Yang tadi tetap. Ya. Ini yang SNI 2847 2013 yang rho AST lebih besar dari 0,01 lebih kecil 0,06. Pernah tahu nggak, Andre? Untuk itu kami juga ya Pak, kami bingung Pak menyarinya di YouTube, di Google pun nilainya tidak ada Pak. Cuman ada penjelasan contoh soal menggunakan rumusnya seperti itu Pak. Saya kira ya itu dari SNI 2002, 2013, SNI 2019 sekarang itu tetap ada. Dari PBI 71 pun sudah ada. Ya. Sudah ada semuanya. Pertanyaannya apakah benar untuk balok apa tidak? Bu Anissa, benar untuk balok itu, Bu Anissa? Benar. Bisa, jangan dipindah-pindahin, jangan pindah-pindahin dulu. Ini Hadid tangannya agak gatal nih, pindahin. Maaf Pak. Tetap aja biarin. Selesaikan dulu. Kalau lebih besar dari 0,01 tuh biasanya untuk kolom. Oke, Bu Anissa, terima kasih. Salah semua Ya. salah juga. Sudah dijawab sama Bu Anissa, ya.
Ya, Itu untuk kolom, bukan persyaratan untuk balok. Balok kan ada roh minimumnya kan ada. Coba dicari. Ya, ya, ya Pak. ada roh. Ya. Jadi Nemu gini, Pak. Hmm. saya sih berharap gini. Anda ini kan calon engineer, bukan kutip mengutip ini. Ya, Ya, bukan engineer kutip mengutip. Pastikan di SNI udah lengkap semua. Jadi jangan bingung cari kemana-mana. Ada di SNI. Kalau sudah kuliah beton sudah lulus. Adit, Bapak. Sudah Pak. sudah. Ya, aturannya kalau tidak paham pasal ini betonnya belum lulus. Iya, harusnya tidak lulus. Maka itu ini ya. Nah, ini cari tahu. Udah, ini untuk kolom itu, bukan untuk balok. Jadi karena kutip-kutip gitu aja, ya. Nah, Ya oke Pak. lah, ini untuk kolom. Kita tetap di sini dulu, karena ini Hmm. ditampilkan. Apa maksud 0,01 itu? Apa maksud raw AST? Itu dulu. Raw AST itu apa? Rasio tulangan pakai Pak. Ulangi lagi, rasio Tulangan pakainya Pak. tulangan pakai. Iya, bolehlah kalau mau tulang pakai ya. Nah, oke. 0,01 sampai 0,06 apa itu? Itu oke. Kurang tahu Pak. Maka itu saya tanya ke Andre tugasnya kolom. Nanti Andre ini tambah tugas Andre. 0,01 apa? Nilai minimumnya, Pak. Nilai minimum. Maksimumnya 0,06. Iya, Pak. Ya. 0,01 berapa persen? Itu kurang tahu saya, Pak. Itu matematika SD. Ya. 1%. 0,01 berapa persen? 1% Pak. 1%. 0,06? 6%. 6%. 1 sampai 6% terhadap apa? Terhadap apa? Jadi kita mengatakan raw terpakai tadi istilahnya ya. Ya, Ya, 1%, minimum 1%. Terhadap apa 1% itu? ya, Maka itu cari di SNI ya, itu terhadap luas penampang kolom. Ya, luas penampang kolom. Jadi beton tuh penampang kolom. Kolom berapa? 50 kali 50. 40 kali 50 atau berapa ukurannya? Ya. Nah, raw AST itu dikutip dari mana itu yang di bawah? Sama dengan luas tulangan pakai dibagi luas dimensi balok. Memang dari Google-nya begitu atau diedit? Kami ada dapat rumus Excel kayak itu Pak. Iya. Wah, ini kalau Google yang menyesatkan, Anda tersesatkan. Iya kan? Iya Pak. Ya, hati-hati. Jadi kalau untuk masalah keilmuan seperti ini, karena kita sudah pelajari, diadakan cross check lah, ya. Enggak kutip-mengutip seperti itu aja, ya. Tadi oke, kita pindah ke yang lainnya, ya. Tadi dikatakan bending schedule. Apa itu bending schedule itu? Adit. Itu sebuah apa Pak? Tiba di sana tuh bending schedule itu ada penulangan secara detail Pak, baik itu potongannya, panjangnya seperti yang gambar tadi itu Pak. Iya, jadi suatu tabel, ya, suatu tabel yang menjelaskan potongan-potongan. Jadi ukuran bagel yang akan dipotong itu tingginya berapa, lebarnya berapa, tekukannya berapa, jumlahnya berapa, itu ditabelkan. Jadi saya juga berharap ya, yang untuk kolom Andre juga bisa mentabelkan, jadikan bending schedule, ya. Jadi bending schedule itu sangat dibutuhkan
itu merupakan kalau di proyek itu merupakan shop drawing yang perlu disiapkan. Jadi sebelum kontraktor memotong bahagian daripada pembesian kolom, balok atau plat lantai, mereka siap betul yang merupakan bahagian daripada shop drawing, mereka akan minta izin ke konsultan MK atau konsultan pengawas. Ya, setelah dikoreksi oleh konsultan MK atau pengawas, itu sudah boleh dipotong di lapangan. Ya, jadi itu sangat penting untuk pelaksanaan pekerjaan. Ya. Oke, tadi saya melihat ya sambungan lewatan pada balok. Sambungan lewatan. Yang pertama saya tanyakan, apakah boleh disambung di tumpuan balok? Kalau setelah saya pelajari sih, kalau di tumpuan nggak boleh Pak, karena beban terlalu besar di situ Pak. Dia harus di tegangan yang sedikit Pak. Itu biasa kalau yang lihat di YouTube dan dipelajari itu di dekat lapangan tapi di lapangannya Pak. Betul. Sampai sejauh mana tidak bolehnya di tumpuan? Di lapangan maksudnya di tengah-tengah balok? Bentar Pak, ada kemarin dapat di YouTube Pak. YouTube lagi. YouTube. Nanti cari SNI-nya. SNI ya Pak. Iya, YouTube lagi. YouTube tuh bisa benar, bisa salah. Bisa menyesatkan juga. Dua dari tinggi baloknya Pak. 2 kali dari tinggi balok tidak boleh ditempatkan Pak. Pada tumpuan. Oke, itu di YouTube ya, di YouTube. Jadi di SNI dikatakan sambungan lewatan itu tidak boleh ditempatkan di daerah kritis, ya. Daerah kritis ada jarak ya sekian jauh dari kolom. Nanti cari SNI-nya, ya di SNI-nya ada, cari SNI-nya. Itu jarak berapa dari kolom. Jadi ini pasal-pasalnya ada, maka itu dari awal saya sampaikan, jangan sesuai SNI aja, sesuai SNI pasal berapa, butir berapa. Ya, itu semuanya ada. Jadi Anda walaupun lulus beton, ya pelajari kembali lah, ya. Karena persyaratan-persyaratan ini sangat penting dalam perencanaan, ya, Adit, ya. Kemudian ada satu yang menarik, ya. Ada satu kalimat yang menarik. Sambungan lewatan tidak boleh disambung pada pertemuan balok induk dengan balok anak atau perpotongan balok induk dengan balok anak. Itu di apa juga ya? Di Google juga ambilnya. YouTube. Dari penjelasan di YouTube tuh, Pak. Ya, coba cari SNI-nya. Karena ini cukup menarik ini. Apakah ada di SNI? Kalau ada di pasal berapa? Ya, nanti itu dituangkan ke laporan ya, dimasukkan ke laporan. Ya, tadi dikatakan bahwa sambungan lewatan tidak boleh pada area perpotongan balok induk dengan balok anak. Ya, cukup menarik ini. Nah, itulah. Jadi di struktural baik kolom maupun balok, kalau kita tekuni itu sangat menarik. Ya, kita tekuni, kita pahami. Ya, apalagi Anda dalam suasana menyusun laporan kerja praktek, ya itu sangat penting sekali dan sangat menarik sekali, ya. Jadi kalau di kuliah di kampus ya bisa aja jenuh, ya. Tetapi kalau sudah kerja praktek nyusun laporan itu cari referensi, karena sebentar lagi kalau skripsi itu nggak mungkin tidak ada referensi, pasti ditolak mentah-mentah. Jadi mulai sekarang lah, ya, karena laporan kerja praktik juga laporan ilmiah. Ya, malah ini latihan ini sebelum masuk ke tugas akhirnya, skripsinya. Ya, itu latihan. Kalau ini acak-acakan, nanti tugas akhirnya acak-acakan. Ya, jadi sajikanlah secara ilmiah, ya, semua ada dasarnya. Kalau beton saya kira udah sangat lengkap itu di SNI. Ya, orang sajikan di YouTube, di Google juga dari SNI. Dari mana muncul? Nggak mungkin jatuh dari langit itu. Atau ASTM, ya, karena SNI mengacu kepada ASTM, ya.
Oke, mungkin itu komentar saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin Pak yang apa Pak yang sedikit ingin saya tanyakan Pak. Maksudnya ketika dalam satu bentang tuh kalau yang saya baca kan dalam satu bentang itu kan memang harus ada dua sambungan lewatan gitu kan Pak. Maksudnya harus ada dua tulangan yang menerus. Tapi kalau tipe balok itu beda gimana gitu Pak? Misalnya memang tidak ada ketemu tulangan itu gimana gitu Pak? Saya koreksi dulu. Satu balok ada dua sambungan lewatan. Ya. Apakah benar panjang besi 12 meter? Nah, dalam satu Berapa bentang, bentang gitu. balok? Bentang balok yang dinamakan bentang itu dari kolom ke kolom. Oh, yang bentang balok anak dari balok induk ke balok induk itu bentang balok anak. Ya, yang balok induk adalah dari kolom ke kolom. Saya kira untuk beton-betulan jarang ya yang 12 meter atau lebih 12 meter. Ya. Jadi itu jarang terjadi ada dua sambungan lewatan. Ya, kadang-kadang tidak ada sambungan lewatan. Mungkin ada satu sambungan lewatan, ya. Itu dulu. Pertanyaan berikutnya apa tadi? Dalam satu jalur balok gitu Pak. Dalam satu jalur balok itu kan ada 3 bentang balok misalnya Pak. Kayak tadi itu gitu kan Pak. Terus tipenya kan beda-beda gitu Pak. Misalnya dalam perbedaan tipe itu nggak ada ketemu gitu Pak. Satu balok berbeda tipe, di mana letaknya? Yang satu bentang itu juga tidak ada perbedaan tipe dalam satu bentang. Ya, coba kalau ada satu bentang berbeda tipe itu perencanaannya itu ajaib juga itu. Coba tunjukkan di mana. Nah, Di mana satu bentang berbeda tipe. Maksudnya apa Pak? Oh gimana ya? Bahasa saya agak kena. Itu nih, sudah Pak. Berbeda bentang. Ya. Maksudnya beda bentang tuh tipenya sudah beda. Berbeda bentang itu ya. tidak satu balok lagi, sudah 2 balok. Oh iya Pak. Itu sudah balok yang berbeda. Jadi kalau bentangnya kecil, baloknya boleh lebih kecil. Ya. Ketika ketemu di sebelahnya bentangnya besar, baloknya lebih besar. Yang dinamakan panjang balok adalah dari kolom ke kolom. Itu balok induk. Ya, dari kolom ke kolom. Nah, yang dikatakan panjang balok anak adalah dari balok induk ke balok induk. Itu panjang balok anak. Ya. Nah, jadi sambungannya tadi sesuai dengan SI, cari SNI-nya, ya, daerah mana yang tidak dibenarkan untuk sambungan lewatan. Ya. Baik, Pak. Oke, Saudara Hadid. Baik, Pak. Ya. Masih ada yang lainnya? Sudah, Pak. Sudah, iya. Bu Anissa, ya. Baiklah, terima kasih kepada Pak Roni. Selanjutnya ke anggota terakhir untuk presentasi. Kepada Hafiz dipersilakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tinjauan khusus saya, yaitu metode pelaksanaan dan volume pembersihan pada plat lantai. Spesifikasi plat lantai yang digunakan yaitu seperti ini gambarnya Pak, untuk elevasi 4. Yang ini untuk elevasi 7,50 dan plat dak adalah seperti ini. Lanjut ke metode pelaksanaan. Ya, perencanaan yaitu juga untuk melalui pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang sangat penting untuk menentukan kebetulan serap
pengawasan pekerjaan yang baik sehingga dapat diperoleh hasil yang baik. Langkah-langkah pekerjaan sebagainya yaitu 1. Pemotongan dan pembekokan tulangan mengikuti aturan dan ukuran pada gambar kerja. Tulangan 4 lantai menggunakan baja besi polos 10 yang dibengkokkan sebesar 10 derajat dengan panjang 12 kali diameter besi. Mengutip dari peraturan SNI 2847 2019. Pada proyek ini panjang kaitnya yaitu 5 cm yang dibengkokkan sebesar 50 derajat. Nomor 2, tulangan pelantir yang terlihat sebidang luasan mall sebagaimana yang telah dibuat pada proyek sebelumnya. Tulangan disusun secara memanjang dengan jarak 15 cm memenuhi seluruh bidang luasan molding, kemudian atasnya disusun secara melintang di atas dengan jarak yang sama, dilakukan dengan 2 lapis dengan cara yang sama. Ini adalah detail potongan tipikal platnya, Pak, untuk tulangan atas dan tulangan bawah. Apabila dalam satu bentang lebih panjang publikasi yaitu 12 meter, maka dibuat sambungan lewatan. Panjang sambungan lewatan pada kondisi tekan yaitu mengutip dari peraturan SNI 2847 2019. Sambungan lewatannya 40 mm. Oke, panjangan sambungan lewatan pada kondisi tarik yaitu seperti ini gambarnya, Pak. Untuk lanjut. Langsung ke volume pekerjaan. Untuk plat lantai 2 elevasi 4 untuk sumbu X-nya totalnya adalah untuk besi 1 yaitu 945 meter, untuk besi kedua 905 meter, untuk ketiga 552,5 meter, untuk keempat 472,5 meter, untuk kelima 229,97 meter, untuk keenam 35 meter, untuk ketujuh 905 meter. Jadi total panjang besi untuk sumbu X adalah 4.354,9 meter. Untuk sumbu Y-nya adalah total panjang besinya yaitu 4.666,69 meter. Untuk total keseluruhannya adalah besi polos diameter 10 yaitu 5.593,39 kg. Jadi, Pak, untuk penulangan lantai 3 sama dengan lantai 2, maka totalnya adalah 11.186,78 kg. Untuk rasionya, Pak, mungkin saya pribadi salah mungkin nih, Pak. Saya mengikuti dari internet mungkin, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Hafiz. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi dengan Pak Roni. Kepada Pak Roni, dipersilakan. Ya, makasih Saudara Hafiz. Untuk plat ini, dia yang sangat penting menurut saya adalah gini, yang bagian pembesiannya ya, yang struktural pembesian daripada struktur plat lantai, yaitu adalah tipikal plat itu. Bisa ditampilkan nggak tipikal plat itu di zoom, diperbesar?
Typical plat. typical plat itu. Kita diskusi di sana. Tadi udah ditampilkan tapi agak kecil ya karena atasnya ada tulisan khusus typical plat aja. Bentar, Pak. Saudara Hadid senyum tuh. Loh, kok lama sekali? Agak nge-lag skill laptop nih, Pak. Iya. Oke, iya. Ini ya. Kelihatan, Pak. Udah kelihatan. Sebentar. Nah, sebelum kita nge-zoom, di sana ada LX dan LY. Kita mulai dari LX dan LY. Apa itu LX? Apa itu LY? Apa, Pak? Arah potongannya, Pak? Udah, jangan digerak-gerak lagi, ya. Udah. PPT dibiarkan aja, jangan dipindah-pindah lagi. Itu ada tulisan, kalau perlu ditunjuk. LY di mana? Coba ditunjuk. Sama mouse-nya ditunjuk. LY. Itu LX. Ya, lagi, Pak. Ya, benar. Apa itu? LY dan LX. Maksudnya apa? Kenapa satu diberi nama Y, satu lagi diberi nama X? Ini tipikal. Tipikal berbeda dengan potongan. Ya. Ini seluruh plat dikerjakan sesuai dengan tipikal ini. Coba siapa bisa jawab apa itu LY dan apa itu LX? Arah tulangannya apa? Arah tulang plat lantainya sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya apa? Kenapa diberi nama Y? Kenapa Karena diberi dia nama ada horizontal dan vertikal itu, Pak. Enggak, ini letaknya enggak horizontal vertikal juga tak ada masalah. Diputar-putar juga enggak masalah itu. Ya, kenapa? Coba dilihat apa bedanya? Y sama X. Apa bedanya? X untuk bentang yang panjang, Pak. Y untuk bentang yang pendek.
Iya, jadi plat itu ya dia punya sisi yang panjang dan sisi yang pendek. Ya, jadi plat ada sisi panjang, ada sisi pendek. Kemudian dikatakan bentang, ya. LX itu bentangnya bentang pendek. Jadi bentang plat adalah ya yang dikelilingi oleh balok. Ya, ada balok, ada yang tanpa balok ya. Nah, yang ada balok dia keliling oleh balok, itulah bentang plat. Kalau seandainya saya pasang satu balok anak di tengah plat yang ada sekarang, itu sudah 2 plat, bukan 1 plat. Jadi 1 plat dikeliling oleh balok, itu catatannya. LY itu bentang yang panjang, LX itu bentang yang pendek. Iya. Kemudian di dalamnya ada tulisan ya TLX dan TLY. Apa maksudnya? Itu ada tulisan TLX, TLY. Coba ditunjuk. TLX-nya mana? Dua. Nah, ini dia. TLY. Apa maksudnya? Tulangan arah X dan tulangan arah Y. Ya. Nah. Oke, gambar ada 2, ya. Ada 2 di gambar ada dua gambar plat. Yang satu tulangan atas dia beri kode T. Kemudian tulangan bawah dalam kurung B. Tapi tetap T juga dia tulis ya. Oke lah, ya. Yang tulangan atas dulu. Ya, gambar yang tulangan atas. Gambar tulangan atas pertanyaan saya, ya. Itu besi TLX dan TLY itu pasangnya di mana? Di atas plat atau di bawah plat itu? Dia tetap dalam plat ya, di bagian atasnya atau di bagian ke bawahnya? Ini Anda ambil apa? Tugas plat kayaknya tidak mendalami ya pemasangan plat itu ya. Atas, Pak. Pemasangan. Ya. Ya, di bagian atasnya dia pasang. Ya. Di bagian atas. Maka itu dinamakan tulangan atas. Nah, ya. Itu di bagian atas dua-duanya, ya. TLX dengan TLY, mana yang paling atas dipasang? TLX, Pak. Yang TLX paling atas. Mengapa? Ya, Pak. Mengapa? Mengapa TLX dipasang di atas TLY? Ini sama-sama atas ya. Sama-sama atas kan 2 lapis. Tadi dikatakan lapisan TLX di atas TLY. Alasannya apa? Atau yang tulangan bawah. Yang tulang bawah, yang paling bawah yang mana? Kan dua-duanya di bawah kan? TLX dengan TLE juga di bawah. Yang paling bawah yang mana? TLX atau TLY untuk yang B? Yang tulang bawah. TLG, Pak. Hah? Yang benar. TLX juga yang paling bawah. Jadi TLX itu paling atas dan paling bawah. Kenapa TLX itu paling atas dan paling bawah? Nah, karena sebelum saya menjawab, ya, mana besar momen? Kan kita menghitung TLX itu berdasarkan MLX kan, berdasarkan momennya, momen arah X dan momen arah Y. MLX dan MLY. Mana lebih besar? MLX dengan MLY.
X Pak, MLX. Bentangnya pendek, kenapa lebih besar? Karena kalau rumus momen itu, ya kan? Rumus momen itu adalah untuk plat 0,01 kali alfanya kali Q adalah beban LX kuadrat. Yang arah X. Yang Y-nya LY kuadrat. Y Pak. Karena dia MLY ini ibaratnya dia menanggung beban seluruhnya Pak. Ya. Bukan seluruhnya, jadi jatuhnya lebih banyak Y daripada X itu Pak. Salah, jawabannya salah. Salah. Jawabannya tetap MLX lebih besar. Kita cari alasannya sekarang. Cari alasannya, jangan pindah ke MLY. Rumus itu MLX saja ya, bukan MLY ya. Ya, MLX. Rumusnya sama-sama MLX. Bu Anissa. Wah, Bu Anissa Anda. Ya, Pak. Nah, Bu Anissa, rumus plat, ya, rumus plat masih ingat? Rumus plat buat apa, Pak? Menghitung momen plat 0,01 kali alfa kali QLX kuadrat. Tidak apa? Oh, itu yang itu, Pak, yang pakai yang plat 0,01 Ya, dikali Q alfanya, kali alfa dikali koefisiennya, Q. Iya, dikali X kuadrat nanti. Ada tabelnya nanti, Pak. Tapi ini saya lupa Iya. rumusnya. Jadi gini, ya, untuk momen arah X itu koefisiennya jauh lebih besar pada koefisien arah Y. Dengan bentang yang digunakan tetap bentang LX, ya, bukan LY. Jadi 0,01 alfa, saya katakan koefisiennya adalah alfa. Alfa kali Q LX kuadrat, ya. Jadi walaupun hitung Y, dia tetap menggunakan LX. Bentangnya bentang X. Nah, sehingga alfanya kalau jauh lebih besar, alfa arah X, maka momen arah X akan menjadi lebih besar. Itu yang pertama. Ya. Ketika kita menghitung arah X, yang dikatakan dengan tinggi efektifnya adalah apa? Tinggi efektifnya adalah tinggi total dikurangi selimut beton. Ya kan? Tinggi total dikurangi selimut beton. Nah, sedangkan arah Y, tinggi total dikurangi selimut beton dikurangi tulangan arah X. Karena dikurangi tulangan arah X, maka itu ya letaknya di bagian dalam. Jadi yang arah X letaknya bagian luar, paling atas dan paling bawah. Yang tulang Y letaknya di bagian dalam. Berarti di atas dia di bawah tulangan X, di bawah dia atas tulangan X. Bisa dipahami? Coba. Ini prinsip ketika menganalisis plat. Ya, kalau kuliah platnya lulus ya harus paham. Ya. Oke, jadi sekarang kita buktikan. Yang saya sampaikan itu apakah benar? Coba di zoom, di sebelah kanan kan ada potongan itu. Diperbesar potongan itu aja, di zoom lagi. Di zoom ada 2 potongan. Ya. Sedikit lagi, saya nggak kelihatan. Nah, ya. Oke. Walaupun kecil. Nah, ini ngawur ini. Jangan di... Tunggu Pak, saya besarin dulu. Nah, udah biar aja. Tadi udah benar. Ini diperkecil lagi ya. Dikit lagi bisa? Oke. Nah. Coba bagian atas.
yang mana yang TLX yang mana? Mana yang TLY? Ini Sama gambar semua, dari Pak. mana nih? Gambarnya? Ini gambar kalau diserahkan ke drafter, ya si juru gambar nggak punya ilmunya ini untuk nempatkan besi ini. Coba ditunjuk. Saya besi atas dulu, besi atas. Mana yang TLX, mana yang TLY? Sama semua, Pak. Nah, berarti itu yang pertama dia ngaur ya, ngaur. Ya. Harusnya yang mana? Karena di bawahnya LX. Coba lihat bentangnya LX tuh. Jadi yang TLX yang mana? Yang sebelah kanan atau yang dia tunjuk sekarang itu, oke, yang sama tadi, yang di atas, yang dia Ya. tunjuk sekarang sebenarnya TLX atau TLY? TLX, Pak. Sebenarnya TLX. Jadi yang TLY itu yang ditunjuk tidak benar. Ya, yang dia tunjuk Ya. harusnya yang titik itu yang TLY, ya kan? Yang ada titik tuh. Tetap memperhatikan besi atas, ya tetap ya. TLX itu tadi kesalahan pertama, kesalahan kedua, TLX itu harus letaknya di atas TLY. Sekarang terbalik ini. Oh. Ya, TLY di atas TLX. Ya, terbalik ya sekarang kan. Yang benarnya adalah di atas, TLY-nya di bawah. Oke, itu kesalahan kedua. Coba besi bawah. Besi bawah bisa di zoom lagi nggak? Ini agak kabur saya baca. Nah, untuk lihat besi bawah. TLX yang mana? TLY yang mana? Itu sudah betul. TLX-nya sudah betul dia tunjuk. Ya. Cuma letak besinya di bawah besi Y. Ya. Di bawah besi TLY. Yang benarnya. Ini gambar dari mana? Dari apa? Proyek atau dari Google diambil? Buat sendiri, Pak. Wah, buat sendiri. Jadi nggak bisa salahkan orang ya, salahkan diri sendiri Iya, kalau Pak. gitu. Iya, Iya. Pak. Oke, gambarnya diperbaiki kalau gitu. Iya, Ya, Pak. ya. Mungkin termasuk yang bentang Y juga ada kesalahan juga ya, yang bentang Y-nya. Iya, Ya. Pak. Ya. Iya, nah itulah yang penting segini. Kita kan namanya engineer teknik sipil itu filosofinya, ya filosofi pemasangan tulangan baik itu dari kolom, balok maupun plat sesuai dengan teoritis. Jadi dalam memasang tulangan itu nggak bisa dilepaskan dari analisis, dari hitungannya itu, ya. Analisis itu di mana selimut beton, di mana tinggi efektif itu saling berkaitan. Jadi itulah yang dilaksanakan di lapangan. Nah, kalau beda nanti berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan. Ya tentu hasilnya akan beda, tidak sesuai dengan yang dirancang oleh ahli struktur. Jadi dalam suatu proyek bisa saja kesalahan itu adalah kesalahan si perencana. Ya kalau apa habis jadi perencana ya salah gambarnya itu kesalahan perencana. Tapi kalau gambarnya benar dikerjakan di lapangan tidak benar itu kesalahan kontraktor, juga kesalahan konsultan pengawas karena diawasi. Jadi mereka berdua salah melaksanakan di gambar benar. Nah, jadi suatu kegagalan konstruksi ya juga biasa kan dibentuk suatu tim ya independen akan dicek ya kesalahannya mana. Ini kesalahan si perencana atau kesalahan si pengawas dan kontraktor. Biasa pengawas dan kontraktor itu
seiring, salah satu, salah dua-duanya, karena mereka di lapangan, ya kan? Yang satu dikerjakan salah, yang mengawasi juga tidak mengingatkan, jadi terjadilah kesalahan dua-duanya. Ya, jadi itulah ya, itu nanti diperbaiki, ya, sesuai dengan catatan-catatan hasil persentase dan absensi kita hari ini. Oke, sebelum saya kembalikan ke Bu Anissa, silakan kalau ada pertanyaan untuk tiga-tiganya. Oh Pak, berarti untuk revisian nanti ini Pak akan kami kumpulkan dalam, maksudnya kumpulkan kayak mana nanti Pak untuk revisian yang sekarang nih Pak? Iya, tetap gini, selesai direvisi, ya mungkin sebelum ginilah, saran saya lebih baik sebelum dijilid bisa dikirim dulu hasil revisi yang beberapa lembar ke Bu Anissa nanti. Berarti yang bab 7 ini aja ya Pak? Jadi mungkin di cross check lah sedikit dulu sama Bu Anissa kan, kira-kira mana, baru nanti kalau masih ada perbaikan sedikit, jadi diperbaiki, ya, baru dijilid. Jadi pada prinsipnya kan semua bab sudah oke kan? Ya. Ini sudah bab terakhir. Jadi revisi terakhir, revisinya saja yang dikumpul ke Bu Anissa, diserahkan ke Bu Anissa, nanti Bu Anissa akan serahkan ke saya untuk koreksinya. Sayang ya, kalau nanti masih dicantumkan di laporan kerja praktek kita masih ada laporan yang ngawur gitu. Kita maunya kan lebih udah perfect lah, ya, udah lebih baik baru kita jilid gitu, ya. Ya Pak. Jadi serahkan ke Bu Anissa yang perbaikannya aja, selesai dikoreksi, ya, oleh saya nanti akan dikembalikan, akan disampaikan Bu Anissa bahwa itu sudah dikoreksi dan sudah oke. Nah, baru jilid, baru tentukan waktu ujiannya, ya. Dikumpul, selesai dikumpul baru tentukan ujiannya. Ada lagi? Saya mau nanya perihal ujian, Pak. Itu Ya. perihal ujian tuh maksudnya gini, Pak. Yang ditanyakan ke kami itu, misalnya saya bab 7 itu tentang plat lantai, jadi ditanyakan tentang itu atau seluruh itu, Pak? Biasanya, ya, saya akan minta yang paling dipahami apa, silakan. Jadi siapkan persentase untuk ujian dari keseluruhan laporan kerja praktek. Selama kerja praktek yang paling dipahami apa? Nyusun suatu topik dari bab 1 sampai bab 7 yang paling dipahami yang mana, itu dipresentasikan. Kita akan tanyakan sesuai dengan itu aja. Ya. Jadi lebih paham di mana, itu disajikan, dipresentasikan. Ya. Ya harusnya kan yang paling dipahami kan bisa dapat nilai lebih tinggi daripada yang tidak paham. Ya, siapkan aja materinya untuk presentasi buat ujian nanti. Masih ada? Ya. Ya, kalau Cukup, Pak. tidak ada lagi, nggak ada lagi ya. Tidak ada lagi, mungkin selama presentasi ya bisa saja ya. Ada kekeliruan, ya ada kata-kata yang tidak enak, saya minta maaf ya. Ya, mungkin penyajiannya, mungkin komentarnya kurang enak gitu. Ya. Ya. Jadi semoga diperbaiki dan siap-siap aja ya. Dan Anda adakan persiapan untuk ujian ya. Kalau memang nggak ada lagi ya waktu ya kita kembalikan ke Bu Anissa untuk menutup pertemuan ya, jadi sekaligus mengakhiri absensi kita ya.
untuk kerja praktek kelompok Anda itu. Ya, terima kasih Bu Anissa. Terima kasih kepada Pak Roni. Pak, kalau misal perbaikan kita 3 hari aja gimana Pak? Bisa kasih waktu 3 hari untuk perbaikan biar cepat. Iya. Lebih baik kayaknya nih kalau nggak dibatasi terlena nih mahasiswanya. Iya, daripada bulan depan lagi nanti kan. Iya. Berarti Hafiz, Cepat selesai. Iya. Hafiz, Hadid, sama Andre perbaikannya 3 hari ya. Baik, Bu. Saya minta maaf juga apabila ada salah-salah kata dalam asistensi. Oke. Ditunggu untuk perbaikannya 3 hari, berarti tanggal 6. Sekian, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni, Bu Nisa.